Masih di News Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, pramugari Wings Air yang cekcok mulut dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di dalam pesawat resmi melapor ke Polres Nias di Gunung Sitoli. Setelah viral di media sosial, cuplikan video yang memperlihatkan cekcok mulut antara pramugari Wings Air dengan anggota DPRD Sumatera Utara yang diketahui bernama Megawati Zebua, kasus ini kini telah dilaporkan ke polisi. Mengaku sebagai korban penganiayaan, pramugari senior Wings Air bernama Lydia Kritin berusia 28 tahun didampingi oleh kuasa hukumnya mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Nias di kota Gunung Sitoli. Pramugari tersebut menjelaskan bahwa dirinya telah mengalami penganiayaan pada saat dia sedang bekerja di dalam pesawat. Karena sudah melanggar ketertiban dan keamanan di dalam pesawat penerbangan saya pada hari itu ya. Baru mau kami ambil untuk hasil visumnya ya. Benarkah informasi bahwasanya sempat ada perdamaian dilakukan? Belum ada sama sekali. Oh, belum ada perdamaian? Belum ada perdamaian. Sementara itu, Kapolres Nias melalui PLT Kasih-Humas, Aibda Motivasi Gea, membenarkan telah menerima laporan dari seorang pramugari senior Wings Air dengan dugaan penganiayaan. Untuk saat ini yang dilaporkan terkait laporan penganiayaan yang terjadi pada diri pelapor. Untuk saat ini kita sudah menerima laporan polisinya dan selanjutnya kita akan melakukan wawancara interogasi dengan memeriksa pelapor dan juga para saksi-saksi nanti. Pihak kepolisian Resor Nias akan melakukan penyelidikan dan akan segera memanggil terlapor dan saksi dalam kasus ini. Dari kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Ya, sementara itu polisi menangkap 7 orang dan menyita sejumlah senjata tajam dalam bentrokan antara kelompok di Depok, Jawa Barat. Kedua kelompok yang bertikai diduga antara kelompok ormas dengan sejumlah penagih utang terkait penarikan motor. Bentrokan pecah antar kelompok ormas dengan sejumlah debt collector atau penagih utang di Jalan Raya Bogor, Sukmayaya, Kota Depok. Kedua kelompok saling serang dengan batu, kayu, besi, hingga senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi bentrokan langsung mengejar dan menangkap sejumlah orang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain 7 orang ditangkap, polisi juga menyita barang bukti sejumlah senjata tajam. Barang bukti ada beberapa tajam berupa golok, stik golok. Ini ormas atau seperti apa? Ya, masih dalam proses penyidikan ya. Kalau untuk ormas atau tidaknya masih dalam proses penyidikan, nanti kita akan informasikan lebih lanjut lagi. Diduga bentrokan dipicu masalah penarikan motor. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, sejumlah orang yang terlibat dalam kericuhan dibawa ke Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Bisa Sat Narkoba Polres Asahan menangkap 2 orang kurir narkoba di Kecamatan Seikepayang, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku terjun ke sawah setelah menabrak mobil polisi saat akan disergap. Oke. Masuk paren. Inilah detik-detik saat polisi dari Sat Narkoba Polres Asahan mengamankan kurir narkoba yang terjun ke sawah di Desa Pertahanan, Kecamatan Seikepayang, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku RN terjun ke sawah saat disergap polisi. Polisi mengamankan 1 buah karung yang dibawa pelaku yang diduga narkoba. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sebanyak 20 bungkus kemasan sabu. Sementara itu, 1 pelaku lagi berinisial SE juga berhasil ditangkap petugas setelah motor pelaku menabrak mobil polisi saat akan disergap. Dari pelaku ditemukan 8 bungkus pil ekstasi. Plastik transparan yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi. Dan keduanya ini mengaku bekerja atas surat inisial B yang beralamat di Pulau Sumardan, Kecamatan Tanjung Balai.
Terhadap kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara atau seumur hidup. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga terekam CCTV saat mencuri uang 38 juta rupiah milik pedagang daging sapi di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaku berhasil ditangkap polisi dan mengaku nekat mencuri karena hutang. Inilah video CCTV merekam detik seorang ibu rumah tangga bernama Yuli mencuri segebok uang di dalam kantong plastik milik pedagang daging sapi di Pasar Pembangunan Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Aksi nekat pelaku dilakukan saat pedagang daging sapi sedang sibuk melayani pembeli. Berbekal rekaman CCTV, tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang berhasil mengamankan pelaku di kediamannya di Selindung Baru, Kota Pangkal Pinang. Pelaku mengaku nekat mencuri karena desakan ekonomi. Uang hasil curian digunakan untuk membayar utang serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian hingga 38 juta rupiah. Uang tersebut digunakan pelaku 15 juta, sebesar 15 juta dibayar untuk hutang dia di koperasi, 15 juta dibayar juga hutang kepada ayu iparnya, dan 5 juta digunakan bayar hutang kepada ibunya. Kemudian sisanya 1 juta digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan 2 juta masih tersimpan. Pelaku serta barang bukti telah dibawa ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Pelaku akan dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih warga Bandar Lampung ditangkap polisi karena menculik dan menyekap seorang aparatur sipil negara perempuan. Pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi mengancam akan membunuh korban jika keluarga korban tidak memberi uang tebusan 50 juta rupiah. Polisi meringkus sepasang kekasih warga Bandar Lampung karena menculik seorang aparatur sipil negara yang bekerja di Pemkab Sleman, Yogyakarta. Peristiwa bermula saat korban yang merupakan perempuan berusia 28 tahun berkenalan dengan pelaku laki-laki lewat media sosial. Pelaku mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Bantul. Keduanya kemudian bertemu untuk berbuka puasa bersama. Namun korban justru diculik dan disekap selama beberapa hari. Korban diancam akan dibunuh jika keluarganya tidak memberikan uang tebusan 50 juta rupiah. Tak hanya itu, pelaku juga menggunakan ponsel korban untuk meminjam uang kepada teman-teman korban. Sesampainya korban di tempat tersebut, korban langsung dinaikkan ke dalam mobil, dan korban baru mengetahui bahwa yang berkenalan sama korban itu ada 2 orang, yaitu perempuan dan laki-laki, yaitu pelaku yang ada di belakang saya. Polisi menyita barang bukti pistol korek api, kartu tanda anggota polisi palsu, dan barang berharga korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.